Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Monika Andriani dari Prodi Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi iman, ilmu, dan amal. Ada beberapa referensi atau sumber bacaan yang saya jadikan bahan materi. Di antaranya yaitu modul teori AIK, website republika.co.id, dan website kumlot97.blogspot.com. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Ada saja muslim yang mengaku beriman tetapi lalai dalam mengerjakan amal. Padahal, jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara berkelanjutan. Selain itu, ilmu juga memiliki kedudukan penting dalam Islam. Iman akan membuahkan amal jika diiringi dengan ilmu. Jika begitu, sebenarnya apa sih pengertian dari iman, ilmu, dan amal? Yang pertama, pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan iman menurut hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Unsur yang pertama, pengetahuan hati. Jika kita berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut kalbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, yaitu terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang ataupun kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman hatinya harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Unsur yang kedua yaitu pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, maka seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Unsur yang ketiga yaitu pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman. Seperti perkataan Ibnu Abdil Bar, para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman sempurna, apabila memenuhi unsur-unsur keimanan tersebut. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan mukmin yang sempurna. Sebab unsur-unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Keimanan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Allah telah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya.
Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. 2. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa takut kepada Allah jika melakukan hal-hal yang dilarangnya. 3. Pengertian amal. Amal secara bahasa berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut atau juga membangun bukan merusak. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlipat di akhirat. Lalu, apa hubungan iman, ilmu, dan amal? Hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu keimanan, kita lebih mantap. Dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan dapat menggunakan ilmunya untuk hal-hal kebaikan serta tidak untuk membuat kerusakan. Selanjutnya, hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Yang terakhir, hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan, manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai makna jika diiringi dengan amal.
Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan ada hikmahnya. Jika dalam menyampaikan materi ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.